Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbal Scare. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat lagi ya teman-teman ya, tutorial tentang maintenance atau water change. Nah, banyak teman-teman yang menanyakan, Bang, bagaimana cara treatment atau maintenance atau water change mingguan ya Bang ya, mingguan ya, bukan 3 harian. Kalau 3 harian itu sudah banyak di video-video saya sebelumnya. Jadi setiap 3 harian itu hanya menguras saja ya teman-teman ya, menguras sampai 30%. Lalu kalau ada lumut di dinding ya pastinya itu harus disikat menggunakan amplas C1000. Nah, tapi kalau mingguan seperti ini itu wajib kita bersihkan filter ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan filternya skimmer ya teman-teman, tapi ini jangan ditiru. Kalau teman-teman mau bisa menggunakan filter hang on atau kanister ya, yang kapasitas sedotannya itu lebih bagus ya teman-teman ya, atau bisa menggunakan kanister DIY gitu. Nah, setelah kita ambil filternya, step yang kedua itu kita pasti menyedot sekitar 30% ya teman-teman ya, karena setelah 30% itu ada yang namanya pembersihan kerak kaca teman-teman. Nah, setelah kita sedot airnya atau kita ambil airnya kuras 30%, tidak lupa kita bersihkan alga-alga atau lumut-lumut yang ada di kaca ya teman-teman ya. Karena kalau nggak dibersihkan, efeknya itu ke tanaman. Tanaman bisa terserang yang namanya alga rambut, lalu BGA, BBA. Nah, itu daripada terserang seperti itu, lebih baik kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara membersihkan dindingnya ya teman-teman ya. Baik, setelah itu kita kuras lagi, kita ambil lagi atau kita sedot lagi sampai sekitar 50 atau 60% ya teman-teman ya. Intinya tergantung dari akuarium teman-teman. Kalau ikannya banyak ya hanya 50% aja sampai 50%, tapi kalau ikannya sedikit bisa diambil sampai 70% teman-teman. Nah, sambil menunggu pengisian atau pembersihan si tanknya, kita tidak lupa bersihkan filter ya teman-teman. Ini wajib dibersihkan teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan busa putih itu wajib diganti setiap 2 minggu sekali, tapi kalau yang hitam ini hanya diganti sebulan sekali teman-teman ya. Jadi ini kita bersihkan. Nah, setelah sudah dibersihkan si filternya kita atau skimmernya, kita langsung pasang, lalu kita isi air ya teman-teman ya, isi airnya. Dan jangan lupa posisikan skimmernya itu seperti sedia kala teman-teman, jangan sampai ada perubahan. Nah, sambil menunggu air mengisi, baiknya kita kuras yang dua ini atau aquascape mini ukuran tank 30 cm. Nah, ini karena sering terjadi tanin coklat teman-teman ya, ini jadi kita sedot atau kita bersihkan di bagian bawahnya atau pasir-pasirnya. Nggak apa-apa pasir-pasirnya ada yang keambil, karena biasanya pasir itu ada yang kotoran yang mengendap di dalam pasir. Nah, jadi kita harus sedot semuanya di bagian bawahnya, tapi ya enggak semuanya ya, intinya yang bagian kotornya aja. Kelihatan kok teman-teman, yang bagian hitam atau yang banyak amoniak itu pasti kelihatan gitu. Enggak harus benar-benar dihabisin semuanya, enggak teman-teman. Nah, tidak lupa setelah kita ambil airnya, lalu kita ini teman-teman masih amplas ya, kita amplas kaca di bagian akuariumnya. Jangan lupa kita amplas perlahan-lahan aja di bagian kita bersihkan bagian sudut-sudutnya, terutama di bagian sisi-sisinya teman-teman ya, karena akuarium atau aquascape ini banyak sekali di bagian sudut-sudutnya itu. Nah, ini yang keduanya kita bersihkan juga teman-teman. Dan jangan lupa di bagian mossnya, karena ini kan full moss ya, ini tebel banget mossnya, dia hanya bermain dengan suhu aja. Jadi kalau teman-teman bilang harus pakai CO2 bang, enggak harus juga, yang penting kita rajin aja 3 hari sekali. Lalu
kita sedot semuanya ya teman-teman ya. Jangan lupa setelah disedot pasti step selanjutnya kita bersihkan dindingnya menggunakan amplas C1000 teman-teman. Nah nih di amplas, jangan lupa bagian sudut-sudutnya. Nah setelah selesai semuanya baru kita masukkan airnya. Di sini saya menggunakan air tanah ya teman-teman ya, karena air tanah di sini sudah dihitung pH sama TDS-nya. Tapi kalau teman-teman bingung, Bang, pH sama TDS-nya gimana cara ngitung? Aduh, kalau kayak seperti itu bisa mumet teman-teman, bisa pusing. Lebih baik cara terbaiknya teman-teman bisa menggunakan Amazon Frogbit atau tanaman yang mengapung. Makanya tiap di aquascape saya tuh teman-teman bisa lihat itu ada namanya Amazon Frogbit atau tanaman yang mengapung. Di situ bisa lihat kalau memang baru dimasukin 3 hari si Amazon Frogbitnya udah kayak macam membusuk, berarti airnya nggak bagus. Nah setelah kita penuhkan semua air, jangan lupa kita beri bakteri starter. Nah bakteri starter ini tersedia juga di tempat kita di Herbalscape, di Tokopedia, di Shopee atau di TikTok Shop. Harganya hanya 10.000 dan pemakaiannya bisa sampai 6-7 bulan untuk satu tank ya teman-teman. Ini kita pakai untuk 3 tank. Seperti ini pemakaiannya. Jadi sangat irit sekali. Nah fungsi dari bakteri starter untuk apa? Untuk merestart kondisi air, karena air kondisinya kan jenuh. Terus kedua itu terkena pupuk cair teman-teman ya, lalu banyak alga juga atau kotoran. Nah ini untuk fungsi untuk merestart kondisi air ya. Kalau bahasa pemulanya itu untuk menjernihkan air teman-teman. Dan jangan lupa pemberian bakteri starter ini sebisa mungkin 2 jam sebelum pemberian pupuk cair ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan setelah ini langsung menggunakan pupuk cair, tapi nanti tunggu 2 jam setelah penggunaan bakteri starter. Oke, jadi intinya itu aja teman-teman. Ini sangat mudah kalau maintenance mingguan teman-teman. Beda halnya dengan maintenance 3 harian. Kalau 3 harian itu cuma dikuras, isi air, kasih bakteri starter, udah itu ya, tanpa harus dibersihkan. Oke, kalau gitu ini saya video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di pencet tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.